lagi dengan Teacher Elsa di pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, untuk pemusatan data itu terbagi tiga, yaitu adalah rata-rata, modus, dan median. Nah, untuk data berkelompok kita akan tentukan terlebih dahulu rata-rata atau mean, ya, dimana rumusnya sebenarnya itu sama dengan rumus data tunggal, tetapi karena untuk data berkelompok itu terdiri dari interval, maka nanti untuk menentukan rata-rata kita harus tentukan terlebih dahulu nilai tengah dari intervalnya itu. Nah, kita lihat rumusnya. X bar sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana Fi itu adalah frekuensinya, Xi itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah didapatkan dari menjumlahkan tepi bawah dengan tepi atas, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, bagaimanakah cara penggunaan rumusnya? Kita cobakan ke soal berikut. Nah, dari data berikut kita akan tentukan rata-ratanya. Nah, untuk itu kita harus buat 2 buah kolom lagi, yaitu kolom pertama kita tentukan nilai tengahnya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai tengah, kita kalikan dengan frekuensinya. Oke, kita tentukan nilai tengah terlebih dahulu. Nilai tengah kita dapatkan dengan menjumlahkan tepi bawah dengan tepi atas, kemudian kita bagi 2. Nah, kita cobakan untuk kelas pertama. Intervalnya itu adalah 5, atau batas bawahnya itu adalah 5, batas atasnya 6. Sehingga 5 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 5,5. Untuk kelas kedua, 7 ditambah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 7,5. Begitu seterusnya sampai ke kelas ke-6 atau kelas terakhir, yaitu 15 ditambah 16 dibagi 2 sama dengan 15,5. Nah, setelah kita dapatkan nilai tengah, kita kalikan dengan frekuensinya, sehingga 5,5 dikali dengan 5 hasilnya adalah 27,5. Kemudian 7,5 dikalikan dengan 6 untuk kelas kedua, hasilnya adalah 45. Begitu seterusnya sampai ke data ke-6 atau kelas ke-6, yaitu 15,5 dikali 1, ya, karena frekuensinya 1, hasilnya adalah 15,5. Nah, setelah itu kita bisa jumlahkan nilai dari F kali Xi tadi, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah, atau sigma Fi kali Xi itu sama dengan 279. Nah, setelah kita dapatkan data ini, kita bisa masukkan ke dalam rumus, di mana mean atau rata-rata itu adalah sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi sama dengan 279 dibagi dengan 30, karena frekuensinya 30, hasilnya adalah 9,3. Jadi dari data ini kita dapatkan rata-ratanya itu adalah 9,3. Oke, berikutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu adalah modus. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, untuk data tunggal kita tidak menggunakan rumus, tapi untuk data berkelompok kita harus menggunakan rumus, di mana rumusnya adalah mo atau modus sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan C, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, sedangkan D1 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, sedangkan D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, dan C itu adalah panjang kelas. Nah, bagaimanakah cara penggunaan rumus ini? Kita cobakan ke data yang tadi kita bahas di rata-rata, ya. Kita masih menggunakan data tersebut. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat modus atau nilai yang sering muncul dari frekuensinya yang tertinggi. Kita lihat itu berada di data kelas keempat, ya, karena itu frekuensi yang tertinggi, yaitu ada 7, ya, 11 sampai 12, interval 11 sampai 12 itu frekuensinya 7, sehingga kelas modus berada pada kelas keempat, ya, sehingga kita bisa tentukan TB-nya terlebih dahulu. 11 dikurang dengan 0,5, ya, TB itu kita dapatkan dari tepi bawah, itu kita dapatkan dari batas bawah, ya, batas bawah
kelas modus kita kurangin dengan 0,5, sehingga 11 kurang 0,5 hasilnya adalah 10,5. Kemudian untuk D1 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, sehingga 7 dikurang dengan 5 ya sama dengan 2. Dan untuk D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya, sehingga 7 dikurangi dengan 6 itu sama dengan 1 ya, D2 nya 1, dan C itu adalah panjang kelas. Untuk data ini panjang kelasnya adalah 2. Nah, setelah dapat data ini kita bisa dengan gampang memasukkan ke dalam rumus ya. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan C sama dengan 10,5 ditambah 2 per 2 tambah 1 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 10,5 ditambah 1,3 sama dengan 11,8. Sehingga untuk data ini modusnya itu adalah 11,8. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas yang ketiga, yaitu adalah median. Median adalah nilai tengah ya. Sehingga untuk menentukan nilai tengah, kita akan gunakan rumus juga. Median sama dengan TB ditambah 1/2 dikali dengan N, dikurangi dengan F atau frekuensi kumulatif, dibagi dengan F atau frekuensi, dikali dengan C, panjang kelas. Ya, dimana TB itu adalah tepi bawah kelas median. Ya, dimana cara menentukannya adalah batas bawah kita kurangi dengan 0,5, kemudian frekuensi kumulatif sebelum median, dan F itu adalah frekuensi, dan C itu adalah panjang kelas, dan N itu adalah jumlah frekuensi. Nah, kita cobakan ke soal yang tadi, bagaimana cara penggunaan rumusnya. Nah, dari soal sebelumnya, kita harus tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya, ya, sehingga kita harus menambahkan satu buah kolom, ya. Masih ingat dari video sebelumnya bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Nah, untuk kelas pertama itu frekuensi kumulatifnya adalah sama dengan F ya, 5. Untuk kelas kedua, untuk menentukan frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah dengan frekuensi kelas sesudahnya ya, 5 tambah 6 sama dengan 11. Ya, untuk kelas ketiga begitu juga. 11 ya ditambahkan 5 ditambahkan dengan 11 itu adalah 16. Begitu seterusnya sampai ke kelas yang ke-6, yaitu 29 ditambahkan dengan 1 sama dengan 30. Ya, itu adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, kemudian setelah frekuensi kumulatif kita dapatkan, kita harus tentukan dulu manakah yang menjadi kelas mediannya, ya. Untuk kelas median itu adalah nilai tengah, ya. Jadi kita harus menentukan dulu dari jumlah data kita bagi 2 ya, untuk menentukan di mana letak kelas mediannya. Data kita berjumlah 30. Nah, untuk 30 dibagi 2 itu hasilnya adalah 15. Nah, kita lihat dulu frekuensinya, di manakah letak data yang ke-15. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ternyata dia terletak pada kelas ketiga, yaitu dari interval 9 sampai 10 ya. Jadi kelas median terletak pada kelas ketiga di interval 9 sampai 10. Kita dapatkan dari jumlah N, kita bagi dengan 2 ya. Nah, setelah kita dapatkan kelas median, kita bisa menentukan TB ya. TB itu tadi batas bawah dikurangin dengan 0,5. Kita lihat kelas mediannya. Untuk kelas mediannya 9 sampai 10, intervalnya berarti batas bawahnya adalah 9. 9 dikurangi dengan 0,5 hasilnya adalah 8,5. Kemudian C itu adalah panjang kelasnya 2. N-nya itu adalah 30, dan F itu adalah frekuensi kelas median berapa? 5 ya. Untuk frekuensi kelas mediannya adalah 5. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 5 ditambahkan dengan 6 itu adalah 11 ya. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi kumulatif kelas median ya, 11 ya. 5 ditambah 6 itu adalah 11. Dari data yang sudah kita dapatkan, kita bisa menggunakannya ke dalam rumus. Median sama dengan TB ditambah 1/2 dikali N dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikalikan dengan panjang kelas, sehingga TB nya tadi 8,5 ditambah dengan
1/2 dikali 30 dikurangi dengan 11 dibagi dengan 5 dikali dengan 2, ya. Sehingga hasilnya itu adalah 8,5 ditambah 15 dikurangin 11 dibagi 5 dikali 2. Nah, hasilnya 8,5 ditambah 1,6 sama dengan 10,1. Sehingga untuk data yang tadi kita dapatkan mediannya itu adalah 10,1. Nah, begitulah cara penggunaan rumusnya. Untuk video kali ini kita hanya membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, di video berikutnya kita akan melanjutkan membahas tentang statistika. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.